Adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak Andri. Shalom Kak Sali. Shalom Kak Ledi. Shalom Kak Sali. Shalom Bang Surya. Shalom Kak Sali. Shalom Bang Abed. Shalom Kak Sali. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Kabar baik dong Kabar Kak. baik dong Kabar Kak. baik. Kurang semangat nih. Ayo kakak tanya sekali kok. Kakak tanya apa kabar adik-adik sekolah minggu? Jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, ini adalah minggu pertama. Iya, minggu pertama. Iya, Udah lama minggu kita nggak jumpa ya Kak Udah lama Sali. kita nggak berjumpa Kak. Iya Kak. Sejak- Kakak rindu nggak? Rindu. Abang rindu nggak? Rindu sih, tapi kok bisa kita kayak gini? Pasti gara-gara siapa Bang? COVID ya? Iya, karena Nah. COVID-19 kita Iya. terpisah. Iya kan Iya, Kak. Kak. Udah berapa bulan kita nggak gereja kan Sudah. Kak? Kira-kira 3 bulan lah. Bulan ya. Ya kurang lebih 3 3 bulan bulan sih ya. Kak. Wah. Adik-adik sekolah minggu kangen nggak sama kakak-kakak sekolah minggunya? So pasti kangen dong Kak. Pastilah ya. Pastilah Kak. Kangen dong sama kakak-kakak cantik dan abang-abang Abang yang ganteng. ganteng ini seperti kita-kita toh. Nah, pada minggu hari ini adalah minggu pertama kita boleh beribadah secara online dengan adik sekolah minggu. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi tetap merasakan sukacita dan kasih Tuhan dalam Pasti, kehidupan kita. Kak. Pastinya. Pasti, Kak. Nah, harus. kalau sekolah minggu biasanya kan Kak, yang girang-girang kan Kak, Iya, yang ceria-ceria kan Kak. jelas. Iya Kak, Nah, jelas. supaya mereka ceria Kak, kita buat dulu mereka semangat Kak. Gimana Kak? Kita kasih lagu dulu. Iya. Lagu. Boleh, Harus boleh, kita boleh. nyanyikan satu buah lagu. Lagu apa itu Kak yang paling menyenangkan lah Kak? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh iya, ayo kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan. Sekali lagi Oka, lebih ceria. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Wah, semangat nih Kak. Masih kurang kan Kak? Masih Kurang Bang. Kurang. Sekali lagi Kak, sekali semangat. lagi. Tapi kita tes dulu suaranya Bang. Oke, Pakai Kak. tepuk Yesus. Masih ingat gak? Pastinya dong. Aku ingat Kak. Coba Kak, coba Ada yang kasih lupa. contohnya Kak. Ada yang lupa Mungkin ternyata, di sekolah Bang. minggu ada Ayo, yang Bang. lupa. Kita kasih tahu dulu mereka ya Oke, Bang. Aku juga lupa Kak. Ih, tadi Abang ingat. Iya itu tadi, ini sekarang lupa. Aduh, cepat kali Abang ini lupa ya. Ayo kita mulai ya. Tepuk Yesus. 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 Yes, yes, yes. Nah, udah mulai ingat kan Kak? Sudah, mulai Kak. ingat kan Bang? Sudah Kak. Oke, sudah. oke lah. Kita mulai ya. Kita sama-sama ya tepuk Yesusnya ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes, yes, Yes. yes. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, lagu selanjutnya kan Kak. Ada lagu apa itu Kak? Lagu Ada apa, seseorang Kak yang mau diceritain di Siapa? lagu ini. Siapa Kak? Sobat kita. Siapa? itu Siapa sobat Siapa, kita Kak? Kak? Siapa sobat kita? Masa Abang gak ingat? Oh Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus sobat kita yang setia. Yesus. Masih tahu lagunya belum? Masih. Kayak mana tuh Kak? Ada satu sobatku yang setia. Iya betul. Ayo adik di sekolah minggu juga ikut nyanyi bersama kakak-kakak sekolah minggu ya.
jiwa kita semua kan adik-adik. Yesus menghibur hati kita semua. Meskipun kita tetap berada di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, Yesus semua serba di tetap rumah. ada sama kita. Iya betul Kak. Dan tetap juga kita ingat bahwa dalam nama Yesus juga ada kemenangan. Pasti kita akan selamat, pasti akan sembuh dari virus corona ini. Amin. Amin, amin. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke acara ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu, jangan ribut-ribut, jangan ngobrol-ngobrol lagi ya sama saudara dan teman-temannya. Dan ingat, harus sediakan Alkitabnya. Iya, betul sekali. Alkitab, benar. Jangan lupa juga Kak buku lagunya. Kayak mana kita mau nyanyi. Nanti lupa Iya. lagunya kan Kak. Ada buku ND dan buku Kidung Jumat. Jumat. Oke. Kita Nah. akan memasuki ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 822 ayat 1 dan 2, Sadarion. Ayo, nama-nama hari ini Kak. Hari Senin, hari Selasa, Tuhan Bapa. Hari Rebo, hari Kamis, Tuhan Dewasa. Hari Minggu, hari di Tuhan. Hari Sabtu, hari di Tuhan. Hari Minggu, jatuh hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat Tuhan titah ke-8 beserta dengan maksudnya. Adik-adik masih hafal apa isi titah ke-8? Amang harap semuanya hafal ya. Baik, kita coba bersama-sama mengucapkan dulu. Titah ke-8, 2, 3, ya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Amang kurang dengar, harus kencang suaranya mengucapkannya, supaya semua orang mendengar. Ayo kita ucapkan sekali lagi, titah ke-8, 2, 3, ya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Ikuti Amang maksudnya. Maksudnya adalah, ikuti Amang semuanya ya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang. Sebab itu jangan kita mencuri uang Atau harta sesama manusia. atau harta sesama manusia, Atau mempergunakan tipu daya. atau mempergunakan tipu daya, Menjatuhkan usaha. menjatuhkan usaha Dan niaga sesama manusia. dan niaga sesama manusia Untuk kepentingan kita. untuk kepentingan kita. Kita harus membantu. Kita harus membantu Memajukan usaha mereka. memajukan usaha mereka Serta memeliharanya.
serta memeliharanya. Demikian hukum Taurat Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang kita mau angkat pujian lagi, Kak. Boleh ya, Bang? Boleh. Abang ingat gak lagunya? Tidak tahu, Bang. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku. Kita akan berdoa mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk kita pada minggu hari ini, yaitu di bulan Agustus. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah dapat kitab Yesaya? Sudah, Abang. Ada di Perjanjian Lama setelah kitab Kidung Agung. Baik, kita akan membacanya ayat bulanan di bulan Agustus. Ikuti Amang untuk membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Saat ini kita akan mengangkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1, Hidup Kita Yang Benar.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke Kak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Mungkin ini adik-adik sudah tahu ini lagunya. Lagu apa itu Bang? Lagu apa itu Bang? Itu loh Kak, baca kitab suci. Oh. Kan udah nggak terlalu asing iya, didengar adik-adik sekolah minggu kan? Iya betul itu Bang. Betul. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita adik-adik memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, baca kitab suci. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, dimanapun kalian berada pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupan kita. Saya mengundang adik-adik semua, silahkan persiapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya, kitab Efesus. Ayo cari di perjanjian baru, jangan cari di perjanjian lama. Kitab Efesus, pasal 5, ayat 8 sampai dengan ayat 9. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Beginilah firman Tuhan, Amang akan membacakannya buat kita semua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan
dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, Amang mau meminta semua yang sudah duduk sekarang di depan laptop atau di depan handphone atau di depan proyektor, saya mau mengajak semua adik-adik untuk menutup matanya menggunakan kedua tangannya. Ayo, ditutup matanya menggunakan kedua tangannya. Amang mau hitung sampai 10, semua harus menutup matanya. Kita mulai ya. 1. Wah, masih ada yang mengintip ini. Semua menutup matanya, tutup pakai tangannya. Amang hitung sampai 10, baru dibuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo buka pelan-pelan. Sudah jelas dilihat? Baik, Amang mau bertanya. Waktu tutup mata, ditutup lagi dengan tangan, apa yang adik-adik lihat? Apa yang nampak? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya gelap. Yang ada hanya gelap. Adakah adik-adik yang suka dengan gelap? Ayo, siapa kalau mati lampu di rumahnya, suara yang paling kencang teriak, "Ma, mati lampu!" Siapa ayo? Ada kan? Pasti semua orang takut kegelapan. Semua orang tidak senang dengan kegelapan. Karena kalau gelap kita nggak tahu. Mau jalan pun kita takut menabrak dinding, menabrak kursi, menabrak meja. Tidak ada yang bisa kita lakukan kalau di dalam kegelapan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Kita yang percaya kepada Kristus, katanya dulu kamu adalah anak-anak gelap. Tetapi sekarang setelah menjadi pengikut Kristus, kamu adalah anak-anak terang. Karena dulu gelap, sekarang sudah terang, jangan lagi kembali menjadi gelap. Orang Kristen disebut orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang kita sudah disebut menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau anak-anak gelap, perbuatannya, perilakunya juga perbuatan-perbuatan kegelapan. Apa rupanya Amang perbuatan-perbuatan kegelapan itu? Ayo kita lihat beberapa contoh. Sombong. Ada di sini anak yang sombong? Sombong itu dosa. Sombong itu perbuatan anak kegelapan. Suka berkata kasar. Suka membuli teman. Senang dia mengolok-olok temannya. Nggak ada bersalah temannya ini, diganggu aja sampai nangis begitu. Suka membuli temannya. Itu adalah perbuatan-perbuatan anak-anak yang disebut anak-anak gelap. Ya. Kemudian suka melakukan kekerasan. Di rumah pun dia suka kekerasan. Mamanya mau di smackdown, bapaknya pun mau di smackdown, adiknya, abangnya semua mau di smackdown. Dia suka kekerasan. Ingat, itu bukan anak-anak terang. Itu perbuatan anak-anak gelap. Sekali lagi, kamu adalah anak-anak terang. Anak-anak terang harus melakukan perbuatan-perbuatan yang membuahkan. Membuahkan apa? Disebut dalam firman Tuhan, yang membuahkan ada 3 buahnya. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ayo ikuti Amang mengucapkannya. Buah anak terang. Keadilan, semua mengucapkan keadilan. Maaf jadi salah, Mang nomor 1 bukan keadilan. Kebaikan. Yang kedua keadilan. Yang ketiga kebenaran. Iya, bagus. Adik-adik, kalau disebut itu kebaikan, itu artinya perbuatan yang teratur, hati-hati. Itu perbuatannya berguna. Atau
kalau disebut kebaikan itu tidak jahat. Kemudian kalau disebut keadilan, kalau keadilan itu tidak sewenang-wenang. Dia itu berpihak kepada yang benar. Kalau memang benar dia katakan benar. Kalau salah ya dia katakan salah. Itu juga perbuatan keadilan. Kemudian disebut kebenaran. Kebenaran itu adalah perbuatan-perbuatan yang cocok dengan yang sesungguhnya. Maka sekali lagi, anak-anak terang harus membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kamu adalah anak-anak terang, buahkanlah ketiga hal itu. Pertanyaannya sekarang, Amang, bagaimana supaya saya bisa membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran? Jawabannya adalah kamu harus tetap tinggal di dalam sang terang itu. Siapa sang terang itu? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Selama kau tinggal di dalam Yesus Kristus, selama itu pula kau akan dapat membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tinggallah di dalam Kristus, sang terang itu, karena dia sudah tinggal bersama-sama dengan kamu, bersama-sama dengan Amang, bersama-sama dengan semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 16a disebutkan, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Maka adik-adik sekalian yang ada di rumah, tunjukkanlah perbuatan anak-anak terang setiap hari di dalam kehidupanmu. Amang mau mengajak adik-adik supaya bagaimana supaya tiap hari itu kita bisa mengingat berbuat perilaku anak terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saya mau ajak adik-adik dulu sebentar bekerja, nanti boleh diambil di rumahnya. Ambillah karton yang warna putih itu atau warna lain juga boleh. Boleh dipotong seperti ini. Silakan nanti potong seperti ini. Kecilnya sesuka hatimu, yang penting bisa kau pegang atau kau masukkan ke dalam sakumu. Kemudian nanti lipat saja kecil-kecil begini. Lipat begini. Nah, kecil-kecil begini lipat sampai dia ada 7 lipatan. Nanti hasilnya kira-kira begini. Sudah dilipat semua. Nah, ini ada 7 lipatan. Sudah. Kemudian nanti tuliskanlah di depan. Buatlah di situ agenda harian anak-anak terang. Kemudian nanti tulis di baliknya Senin, di baliknya Selasa, Rabu, sampai hari Minggu. Kemudian setiap hari kita akan menuliskan perbuatan-perbuatan anak terang. Amang sudah menuliskan, nanti kalian boleh kerjakan di rumah. Putar lagi video ini sekali lagi, bagaimana cara membuatnya. Ini contoh yang sudah Amang tulis. Agenda harian anak-anak terang. Kita mulai hari Senin. Ngapain kita disuruh? Memberi senyum. Jadi kalau jumpa hari Senin, jangan cemberut. Aduh, mau sekolah lagi, capek lagi, ini lagi, tugas lagi, dan segala macam. Tapi disuruh anak-anak terang hari Senin, dia memberi senyum. Orang tua membangunmu senyum. Iya ma, aku bangun. Iya pak, aku bangun. Jangan marah-marah. Banguni, mengganggu aja. Begitu. Itu hari Senin. Selasa kita menolong teman. Ini juga perbuatan anak terang. Kemudian hari Rabu berkata jujur. Jangan suka bohong ya. Di rumah pun jangan suka bohong. Kalau dibilang orang tua maupun bilang mama enggak ada, padahal ada. Jangan bohong ya. Itu juga berbohong. Hari Kamis tidak mencontek. Nah, ini sekarang sekolahnya di rumah ya. Tapi kalau nanti kalian udah masuk sekolah lagi, ingat ini. Aku kata Amang Pendeta sebagai anak terang tidak boleh mencontek. Hari Jumat berkata lembut. Ini tadi kata lawan kata anak-anak gelap. Kalau anak gelap itu berkata kasar. Anak terang itu berkata lembut. Kemudian hari Sabtu membantu orang tua. Ayo selama 4 bulan ini ya di rumah terus.
Adakah yang sudah membantu orang tuanya? Atau malah menyusahkan orang tuanya? Dia banyak PR-nya, disuruhnya mamanya. Mak, kalau yang mencatat capek kali tanganku katanya. Mamanya yang susah, yang sekolah siapa? Kan kalian anak-anak sekolah minggu membantu orang tua, bukan menyusahkan orang tua. Hari Minggu ibadah ke gereja, atau sekarang kita ibadah di rumah. Lihat, ada 1 minggu mulai hari Senin sampai hari Minggu, semuanya perbuatan anak terang. Sekali lagi, kamu adalah anak-anak terang. Tunjukkanlah perbuatan anak terang dengan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami seluruh anak sekolah minggu, kami adalah anak-anak terang. Kami harus membuahkan perbuatan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mampukan kami Tuhan supaya dapat melakukan itu setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kami. Tuhan berkati semua teman-teman dan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, yang sedang beribadah di rumah masing-masing, bekerja di rumah, sekolah di rumah. Berikan kepada mereka Tuhan hikmat, kesabaran, dan hati yang mau taat kepada arahan dan bimbingan orang tua mereka. Tuhan, kami berdoa atas dunia ini. Segeralah sembuhkan Tuhan dunia ini, supaya wabah COVID-19 berlalu dari dunia ini. Sehingga kembali sehat, kami dapat melakukan segala kegiatan kami seperti biasa. Dengarlah doa kami ini, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Nah, kali ini kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, dan ingat adik-adik, tetap gunakan tangan kanan. Nah, lagu kita ini diambil dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi minggu yang akan datang.